Selamat pagi Indonesia, salam kemenangan. Kita memasuki hari kedua dalam rangkaian acara KKR Paskal kita di ibadah live streaming. Saya percaya hari ini Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi daripada hari kemarin. Harapkan sesuatu yang besar dari Dia, dan Dia akan melakukan pekerjaan yang besar bagi kita semua. Kalau sudah dengar, hari ini kita ada musik. Kemarin kita tanpa musik, hari ini kita pakai musik. Nggak apa-apa. Kita bisa pakai musik, kita juga bisa tidak pakai musik. Karena bagi saya, musik adalah alat untuk ketika kita nyanyi, kalau kita menyanyi dalam memuji Tuhan, maka nadanya bisa tepat. Tetapi apalah artinya kalau nadanya tepat, tapi hatinya tidak tepat? Karena bagi saya, penyembahan, pujian penyembahan adalah yang penting hatinya tepat di hadapan Tuhan. Kalau hatinya tepat, nadanya tidak tepat, Tuhan masih terima penyembahan kita. Tapi kalau nadanya tepat, hatinya tidak tepat, Tuhan tidak bisa menerima penyembahan kita. Tapi dalam ibadah bersama adalah lebih baik kalau hatinya tepat dan nadanya tepat. Nah, saya percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita, walaupun kita tidak berkumpul bersama-sama. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak dibatasi oleh musik. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Kuasa Tuhan tak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Saya mau memulai dengan memuji dan menyembah Tuhan sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dialah yang sanggup menjadikan dari yang tak ada
menjadi ada. Dengan roh iman ku raih janjinya, tiada yang mustahil bagi Dia. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Firman-Nya jadi sumber kekuatanku, yang menjadikan yang tak ada menjadi ada di hadapanku. Karena ku yakin semua akan terjadi sesuai firman-Mu. Dan aku tahu bukan kekuatanku, tapi oleh kuasa-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan, dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Firman-Nya jadi sumber kekuatanku, yang menjadikan yang tak ada menjadi ada di hadapanku, yang menjadikan yang tak ada menjadi ada di hadapanku. Sekali lagi katakan, yang menjadikan yang tak ada menjadi ada di hadapanku. Haleluya. Semua akan terjadi sesuai firman-Mu. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Allah, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan terus berpegang kepada firman Tuhan. Bukan kepada apa yang terjadi di sekitar kami. Bukan kepada pengalaman kami. Bukan kepada pengetahuan kami, tapi hanya kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu membangkitkan hidup kami sepenuhnya. Dan hari ini Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu kembali. Bersabdalah, sebab kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu. Oh, berikan firman-Mu, taruh firman-Mu di mulutnya. Dan ketika dilepaskan, segala sesuatu terjadi seperti yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap dengar firman sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kalau saudara sudah di sana, mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Alkitab berbunyi demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbutakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba,
Ya Bapa, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Alkitab berkata, setelah kita menerima penebusan oleh darah Yesus, maka kita menerima roh anak masuk di dalam kehidupan kita. Apakah roh anak? Roh anak adalah roh Kristus sendiri. Roh Kristus masuk ke dalam diri kita. Dan ketika kita menerima roh anak itu, maka Tuhan tidak memberikan roh perbudakan dalam kehidupan kita. Mengapa perbandingannya roh perbudakan dengan roh anak? Pada zaman waktu itu masih ada sistem perbudakan, saudara. Jadi di dalam sebuah rumah ada dua jenis orang, ada dua jenis anak di dalamnya. Pertama adalah budak belian. Yang kedua adalah anak. Dua-dua tinggal di dalam satu rumah yang sama mungkin, tetapi menerima perlakuan yang beda dan hidup dengan mentalitas dan roh yang berbeda. Seorang budak beda dengan seorang anak, terutama dalam hal mentalitas. Inilah yang dibilang dengan roh perbudakan. Salah satu ciri yang paling kental dari roh perbudakan, dari seorang budak, roh seorang budak adalah ketakutan. Seorang budak hidup dalam ketertekanan, hidup dalam penjara, hidup dalam kungkungan. Ada banyak peraturan yang melingkupi kehidupannya dan yang dia tidak boleh langgar sama sekali. Karena kalau dilanggar akan mendapatkan hukuman yang cukup berat, saudara-saudara. Dan itu sebabnya seorang budak tidak pernah merasa merdeka di dalam jiwanya. Mereka selalu ada dalam kungkungan, mereka selalu ada dalam ketakutan. Takut melanggar ini, takut melanggar itu, tidak punya kebebasan berbicara dengan tuannya. Sementara seorang anak berbeda. Seorang anak tidak punya roh ketakutan itu. Seorang anak punya roh kemerdekaan. Dia bebas menyampaikan apa saja yang ingin dia sampaikan kepada bapaknya. Dan itu tidak dimiliki oleh seorang budak. Anak saya, kalau mau minta apa-apa saudara, caranya adalah cara seorang anak. Dia punya kebebasan untuk berbicara dengan saya, untuk minta apa saja kebutuhannya kepada saya. Ketika dia butuh misalnya untuk bayar uang sekolah, dia tinggal berkata, "Papi, uang sekolahku belum dibayar, harus dibayar. Tolong besok dibayar ya." Enak aja ngomongnya. Kalau dia misalnya punya kebutuhan untuk beli sesuatu, katakanlah beli buku-buku pelajaran. Dia tinggal bilang, "Papi, aku butuh buku pelajaran, beliin dong." Atau dia minta apa saja dengan entengnya. Dia minta begitu saja. Dan apa saja yang ada di dalam rumah menjadi miliknya juga. Dia ambil dengan mudahnya, dengan bebasnya. Itu tidak dimiliki oleh seorang anak. Seorang anak tidak memiliki kemerdekaan, dan seorang budak tidak memiliki kemerdekaan seperti seorang anak. Saya tidak pernah mendapati, saudara-saudara, anak saya sekali waktu datang kepada saya sambil berlutut di bawah kaki saya, lalu sambil menangis-nangis, lalu berkata, "Oh papi, tolong aku papi, tolong aku papi." "Kenapa nak? Aku punya kebutuhan, papi." "Apa itu?" "Aku perlu beli buku pelajaran. Karena aku gak punya buku pelajaran, tolong berikan aku buku pelajaran, papi." Anak saya gak pernah minta buku pelajaran seperti itu caranya, saudara. Itu cara seorang budak.
yang tidak punya kemerdekaan untuk minta sesuatu kepada seorang bapak. Tapi anak saya menyadari posisinya sebagai seorang anak. Hari ini saya berkata kepada setiap saudara, kalau engkau telah menerima penebusan oleh darah Yesus, kalau engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, engkau adalah anak. Dengar baik-baik, engkau adalah anak. Roh Kristus telah masuk dalam hidupmu. Itulah roh anak. Roh itu bersaksi di dalam dirimu bahwa engkau adalah anak. Anak yang merdeka di hadapan Bapa di sorga. Engkau bisa beribadah dengan penuh keberanian di hadapan Bapa di sorga. Engkau bisa memasuki tata kemuliaan, tata kasih karunia secara bebas di hadapan Bapa di sorga. Karena engkau adalah anak. Seorang anak berbeda dengan seorang hamba, dengan seorang budak. Karena itu sadari bahwa engkau adalah anak. Ada banyak orang Kristen, orang yang sudah percaya pada Yesus. Tapi mereka tahu mereka anak. Mereka suka nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Ayo tunjuk-tunjuk, kita semua anak raja. Mereka ngomong, mereka nyanyi bahwa mereka anak raja. Tapi mentalitasnya masih budak, saudara-saudara. Karena kalau engkau sadar siapa bapakmu menentukan cara engkau hidup. Siapa bapakmu menentukan cara engkau berjalan. Sekali waktu, anak saya ngajakin saya main teka-teki, saudara. Dia berkata, papi, aku ada teka-teki buat papi. Bisa nggak papi jawab? Saya menjawab, ya sudah, teka-tekinya apa ya? Papi coba menjawab. Dia bertanya begini. Jawab pertanyaan ini. Kenapa anak babi kalau jalan kepalanya nunduk? Kenapa anak babi kalau berjalan kepalanya nunduk? Saya berpikir, iya betul juga anak babi memang kalau jalan kepalanya nunduk. Saya nggak pernah lihat anak babi jalan kepalanya dongak, saudara. Selalu nunduk. Tapi kenapa dia kalau jalan kepalanya nunduk? Saya coba berpikir dan saya tidak menemukan jawabannya. Saya tidak tahu apa jawabannya. Kenapa anak babi itu kalau jalan kepalanya nunduk? Lalu saya menyerah, saya berkata, papi nyerah. Papi nggak tahu apa jawabannya. Coba beritahu papi apa jawabannya. Lalu dia jawab. Jawabannya begini papi. Anak babi itu kalau jalan kepalanya nunduk karena dia malu punya bapak babi. Dia malu bapaknya babi. Oh begitu ya. Sambil tertawa sambil merenung saya, saudara. Saya pikir ada benarnya juga mungkin. Pertanyaan kedua sekarang. Oh ada pertanyaan kedua. Oke, apa pertanyaan kedua? Dia tanya pertanyaan kedua. Dia bertanya. Pertanyaan kedua adalah kenapa anak kanguru kalau jalan sambil lompat-lompat? Kenapa anak kanguru kalau jalan sambil lompat-lompat? Saudara pernah lihat kanguru? Saya berpikir, saya tahu kanguru anaknya itu kalau jalan lompat-lompat, saudara. Tapi kenapa dia kalau jalan kok lompat-lompat? Saya mikir sana, mikir sini, saya nggak ketemu juga jawabannya, saudara. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya menyerah kepada anak saya. Saya bilang lagi, oke saya nyerah. Apa itu jawabannya? Kenapa anak kanguru kalau jalan sambil lompat-lompat? Sedangkan anak babi nunduk-nunduk tadi. Lalu dia jawab begini. Anak kanguru itu kalau jalan lompat-lompat karena dia bangga bapaknya bukan babi. Oh begitu. Saya tertawa, saudara, bersama-sama dengan anak saya. Dan saya pikir, setelah teka-teki itu, saya merenung, saudara. Saya merenung. Kebenarannya adalah, siapa bapakmu menentukan cara engkau berjalan. Anak babi cara jalannya beda dengan anak kanguru, karena bapaknya beda. Seharusnya engkau memahami siapa bapakmu di dalam Kristus. Bapamu adalah Allah, Khalik langit dan bumi.
Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bapamu adalah raja di atas segala raja. Itulah Bapamu. Dan seharusnya kalau engkau sadar siapa Bapamu di dalam Kristus, maka caramu hidup akan berbeda. Caramu berjalan akan berbeda. Tidak sama dengan orang dunia ini. Karena Bapamu berbeda. Engkau punya Bapa, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Aku percaya, saya percaya, engkau tidak akan berjalan dengan kepala tertunduk. Engkau akan berjalan dengan kepala terangkat. Dan engkau tidak akan mudah dikalahkan. Karena siapa Bapamu. Sadari engkau ini anak siapa. Engkau adalah anak Allah. Sadari siapa Bapamu. Maka engkau tahu bagaimana caranya hidup. Ketika seorang lahir baru, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh anak masuk ke dalam hidupnya. Maka sejak saat itu dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi anak Allah itu paling enak saudara. Saudara nggak perlu banyak peraturan yang dibuat untuk saudara. Saudara tahu sendiri apa peraturan yang harus saudara ikuti. Kenapa? Ada tuntunan roh di dalam diri saudara. Alkitab berkata ada pengurapan roh yang ada di dalam diri saudara yang akan memberikan instruksi, yang akan memberikan ajaran, yang akan menuntun saudara pada seluruh kebenaran. Jadi engkau tahu apa yang harus engkau lakukan bahkan tanpa perlu diajar oleh siapapun juga. Pengajar-pengajar yang ada dalam perjanjian baru, hamba-hamba Tuhan yang ada dalam perjanjian baru, pengkhotbah-pengkhotbah yang ada dalam perjanjian baru, fungsinya berbeda dengan para nabi yang ada dalam perjanjian lama. Para nabi dalam perjanjian lama memiliki otoritas penuh bersuara bagi Tuhan. Tapi para nabi perjanjian baru, para pengkhotbah perjanjian baru, saudara-saudara, sifatnya hanya memberikan konfirmasi dari apa yang sudah ditanam oleh Roh Kudus di dalam diri seorang anak. Saya cerita tentang diri saya sendiri. Ketika saya lahir baru, saya tidak perlu diajar. Saya telah diajar sebagai seorang Kristen sejak saya kecil, sejak saya muda. Tapi saya nggak pernah diajar secara mendetail apa yang harus saya lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah lahir baru. Saya ingat betul setelah saya lahir baru, kemarin saya sudah cerita, bahwa sebelum saya lahir baru, saya suka baca buku-buku novel, buku-buku silat, buku-buku komik, dan sebagainya. Tapi setelah saya dilahirkan kembali, roh anak yang di dalam saya membawa saya, memberikan instruksi dan ajaran kepada saya bahwa itu adalah hal yang sia-sia. Apakah baca buku novel dosa? Tidak, tidak dosa. Tapi itu adalah perkara yang sia-sia, perkara yang membuang-buang waktu. Roh Kudus menuntun saya untuk melepaskan waktu-waktu yang saya pakai untuk membaca buku-buku novel itu berganti dengan membaca Alkitab. Jadi ketika kita lahir baru, hati nurani kita disucikan dari perkara yang sia-sia, saudara. Bukan sekedar dosa, tapi perkara yang sia-sia. Engkau tidak hanya ditebus untuk dosa, engkau ditebus juga untuk perkara yang sia-sia. Sehingga seharusnya sebagai seorang anak Allah, engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Engkau tidak akan melakukan perkara yang sia-sia selama engkau hidup. Karena Roh Kudus akan menuntun saudara untuk hidup sebagai seorang anak Allah dan tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Jadi saya tinggalkan kebiasaan saya baca buku novel, baca buku komik, baca buku silat. Saya ganti dengan baca Alkitab. Saya menikmati pembacaan Alkitab saya, saudara-saudara. Saya menikmati waktu-waktu doa saya bersama dengan Tuhan. Jadi waktu yang digunakan, dibuang-buang untuk hal yang sia-sia. Tidak dosa, tapi sia-sia. Saya ganti dengan hal yang berguna untuk pertumbuhan rohani saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan tanpa ada orang yang mengajari saya bahwa baca buku novel, baca buku komik itu adalah hal yang sia-sia. Nah tentu ini berbeda dengan masing-masing individu, saudara-saudara. Tuntunan roh dalam hidup kita bisa berbeda.
Tapi prinsipnya adalah Roh Kudus di dalam kita, Roh Kristus di dalam kita tidak suka kita melakukan perkara yang sia-sia. Anak-anak muda sekarang suka main game. Apakah main game itu dosa? Tidak. Apakah main game itu dilarang oleh Alkitab? Ya, tidak ada ayatnya. Karena dulu belum ada game memang. Apakah itu boleh atau tidak? Ya, tidak ada ayatnya juga. Apakah kita boleh merokok? Ya, tidak ada ayatnya juga, saudara. Kalau tidak boleh berzina, jelas ada ayatnya. Tapi apakah kita tidak boleh merokok? Ya, tidak ada ayatnya. Tapi ketika engkau menerima Roh Kristus, Roh Anak dalam diri saudara, maka engkau akan mewarisi seluruh DNA Bapa di sorga. Dan engkau akan hidup, engkau akan punya kecenderungan hati untuk hidup sama seperti Bapa di sorga. Yesus berkata, sama seperti Bapamu sempurna, hendaklah engkau sempurna. Itu sebabnya ketika Roh Anak ada di dalam diri kita, maka kita akan dipisahkan dari perkara yang sia-sia. Seorang muda yang bertobat, seorang muda yang lahir baru, menerima Roh Anak di dalam dirinya, yang dulu biasanya dia menghabiskan waktu untuk main game, maka dengan sendirinya tiba-tiba dia merasa ini enggak berguna bagiku. Ini perkara yang sia-sia, cuma buang-buang waktu. Dia akan segera beralih memakai waktu yang biasa dipakai untuk main game, untuk berdoa, untuk baca Alkitab sesuai dengan tuntunan Roh di dalam dirinya. Mungkin ada ibu-ibu yang sukanya nonton sinetron. Sepanjang hari duduk di depan TV, nongkrongin TV, saudara-saudara. Sampai-sampai ketiduran di depan TV. Bukan dia yang nontonin TV, TV yang nontonin dia tidur sekarang. Dihabiskan waktu berjam-jam untuk nonton TV. Ketika ibu itu lahir baru, menerima Roh Anak dalam dirinya, maka segera dia menyadari bahwa itu adalah perkara yang sia-sia. Dan itu sebabnya kecenderungan hatinya berubah. Dia ingin mempergunakan waktu sebijaksana mungkin untuk pertumbuhan rohaninya. Makanya dia tinggalkan kebiasaannya nonton sinetron berlama-lama di depan TV. Dan dia mulai suka membaca Alkitab. Suka berdoa, suka merenungkan firman. Pokoknya kita ditebus dari semua perkara yang sia-sia. Hati nurani kita disucikan dari perkara yang sia-sia. Saudara harus mengerti, hukum Tuhan berada di atas hukum Taurat yang sebenarnya. Hukum kasih ada di atas hukum Taurat levelnya. Ada banyak peraturan. Dulu kita hidup dalam banyak peraturan. Tapi sebetulnya ketika kita mengikuti banyak peraturan tersebut, ada banyak hal yang sia-sia juga, saudara. Tapi ketika kita ditebus oleh darah Yesus, kita bukan hanya ditebus dari dosa, tapi juga ditebus dari perkara yang sia-sia. Sehingga seluruh kehidupan orang percaya, seluruh kehidupan seorang anak Allah menjadi efektif 100%. Menjadi sangat efektif dalam tangan Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena dia tidak melakukan perkara yang sia-sia. Di dalam seluruh hidupnya tidak ada perkara yang sia-sia yang dia lakukan. Bagi ibu-ibu yang suka ngegosip, ketika mereka terima Yesus, mereka akan segera mengalami perubahan. Mereka akan segera mengerti bahwa gosip itu perkara yang sia-sia. Ibu-ibu yang suka ngumpul-ngumpul, anak-anak muda yang suka kumpul-kumpul, waktunya habis cuma untuk kumpul-kumpul, dan kumpul lagi, dan kumpul lagi, dan kumpul lagi, dan kumpul lagi. Nggak ada habis-habisnya, cuma kumpul-kumpul, dan kumpul-kumpul, dan kumpul-kumpul, dan kumpul-kumpul. Waktunya semua habis untuk kumpul-kumpul. Ketika mereka menerima Roh Anak, mereka akan segera tahu ini adalah perkara yang sia-sia. Saya ingat ada sebuah cerita dari seorang di Tiongkok sana, saudara-saudara. Satu kali si bapak bertobat, dia adalah peminum tuak, pemabuk tuak. Dia peminum tuak. Ketika dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dia nggak punya Alkitab karena di Tiongkok susah dapat Alkitab.
Dan dia juga nggak punya orang-orang Kristen di sekelilingnya. Dia hanya pernah mendengar firman dan dia bertobat begitu saja karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Lalu setelah dia bertobat, dia coba tanya sama istrinya, saya boleh minum tuak nggak ya? Karena ketika setelah dia menerima Yesus, menerima penyucian oleh darah Yesus, ketika dia minum tuak lagi, hati nuraninya berasa enggak enak, saudara. Dia tanya sama istrinya, boleh nggak minum tuak ya? Di Alkitab ada nggak boleh minum tuak ya? Istrinya juga nggak tahu, karena nggak ada Alkitab di rumahnya. Mau coba tanya sama orang Kristen, nggak bisa juga. Akhirnya, tanpa tanya sama orang Kristen yang lain, tanpa cari ayat Alkitab, karena nggak ada Alkitab, dan nggak ada ayatnya juga, tuak nggak ada dalam ayat Alkitab, saudara. Nah, akhirnya dia melepaskan sendiri kebiasaannya minum tuak. Karena dia merasa itu adalah perkara yang sia-sia. Itulah roh seorang anak. Roh seorang anak penuh dengan efektivitas. Roh seorang anak penuh dengan kemerdekaan. Seorang anak tidak bisa diperbudak dengan berbagai peraturan yang mengkungkung kehidupannya. Seorang anak tidak bisa dipenjara oleh berbagai roh dunia yang miskin dan hina ini. Seorang anak tidak bisa diperbudak, dikungkung oleh roh ketakutan. Seorang anak memiliki roh yang merdeka. Seorang anak memiliki roh yang bebas merdeka di dalam Kristus. Seorang anak tahu bagaimana memerdekakan dirinya dari perkara yang sia-sia. Selama engkau terus diperbudak oleh perkara yang sia-sia, kemungkinan besar roh anak belum masuk dalam dirimu. Tapi saya berdoa hari ini, roh anak, roh Kristus itu akan masuk dalam dirimu ketika engkau membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau menerima roh anak, dan engkau bisa berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Engkau bukan sekedar berseru memanggil Dia Bapa, engkau sadar, engkau yakin Dia adalah Bapamu. Dan kita mewarisi janji-janji Allah. Nah, ketika roh anak masuk dalam diri kita, ciri seorang budak tadi adalah mereka hidup dalam ketakutan. Nah, ciri seorang anak adalah hidup dalam kemerdekaan. Rohnya merdeka. Hatinya penuh dengan kobaran roh, saudara-saudara. Ada aliran kehidupan yang mengalir dari hatinya. Itulah ciri seorang anak. Ada kobaran yang selalu menyala dalam hidupnya. Itulah ciri seorang anak Allah. Sebagaimana Kristus terus berkobar dengan api roh, maka kita sebagai anaknya juga terus dikobarkan oleh api roh. Pertanyaannya mungkin seperti ini. Bisakah ketika kita sudah menerima roh seorang anak, lalu hilang lagi roh seorang anaknya? Menurut saya, kalau hilang sih mungkin tidak bisa, saudara-saudara. Tetapi iblis bisa menipu saudara, menutupi roh seorang anak yang ada dalam diri saudara, lalu menutupinya dengan roh perbudakan kembali. Sehingga saudara dibutakan matanya, dibutakan hatinya, sehingga saudara seperti kehilangan roh seorang anak. Saudara tidak sadar, tidak sadar sementara bahwa engkau adalah anak Allah. Engkau kembali dipenuhi dengan roh perbudakan, dikungkung, diikat oleh roh perbudakan. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 7, ini surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Rasul Paulus berkata begini kepada Timotius, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Oh Timotius, terima Yesus, lahir baru melalui kehidupan Rasul Paulus, dan dia juga pelayanan melalui kehidupan Rasul Paulus, menerima karunia-karunia roh melalui penumpangan tangan Rasul Paulus. Dan Timotius adalah sudah dipakai Tuhan sejak masih muda seperti Paulus, dia dipakai Tuhan, dan dia menjadi gembala pada usia 17-an tahun, gembala sidang. Dan satu kali Timotius pernah mengalami dalam hidupnya di mana dia seperti kehilangan roh seorang anak, diganti dengan roh perbudakan.
Itu sebabnya Rasul Paulus berkirim surat kepada Timotius dan mengingatkan, aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban di sini adalah ketertiban dalam pikiran. Bahasa Inggrisnya sound mind. Saya lebih suka menyebutnya dengan akal sehat atau pikiran sehat. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kuasa, roh kasih, dan roh akal sehat. Itulah yang Tuhan berikan. Roh seorang anak penuh dengan roh kuasa. Roh seorang anak penuh dengan roh kasih sama seperti bapaknya. Dan roh seorang anak penuh dengan roh akal sehat. Roh pikiran sehat seperti bapaknya, saudara-saudara. Tetapi karena satu dan lain hal, iblis menipu Timotius, memakai keadaan sekelilingnya yang terjadi di sekelilingnya. Timotius merasa tertekan dan masuklah roh ketakutan dalam diri Timotius. Dan Paulus datang dengan peringatan, jangan takut karena Allah tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan. Yang ada dalam dirimu adalah roh kuasa, roh kasih, dan roh akal sehat. Jangan takut. Timotius mulai ketakutan dan mulai malu bersaksi tentang Yesus Kristus. Saudara sebagai orang percaya, kalau engkau mulai malu bersaksi tentang Yesus Kristus, ada roh ketakutan yang mencengkram kehidupanmu. Hari ini saya mau berkata seperti Rasul Paulus berkata, Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi memberikan kepadamu roh kuasa, roh kasih, dan roh pikiran sehat. Itulah yang akan menggerakkan saudara. Nah, Paulus menasihati Timotius, ayo kobarkan kembali karunia Allah yang ada padamu. Kobarkan kembali roh Kristus yang di dalammu, roh kudus yang ada di dalammu. Sebab Allah memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh kuasa, roh kasih, dan roh ketertiban dalam pikiran. Bagaimana caranya iblis bisa menipu kita sehingga kita masih anak, tapi mentalitasnya mentalitas budak. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8-10, kira-kira beginilah gambaran yang diberikan oleh Alkitab. Ayat 1 Petrus pasal 5 ayat 8-10. Ayo kita baca bersama-sama dengan suara keras. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Inilah salah satu peringatan Alkitab yang harus kita waspadai, saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa kita harus sadar supaya kita terus berjaga-jaga? Karena seringkali kita tidak berjaga-jaga karena kita tidak sadar. Apa yang perlu kita sadari? Apa yang perlu kita jagai? Bahwa kita punya lawan, namanya si iblis. Dan lawannya ini bergerak dengan tipu muslihat. Cara kerjanya adalah dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setiap hari iblis berjalan keliling mencari orang-orang percaya yang telah memiliki roh seorang anak. Dan dia mengaum-ngaum dengan kerasnya dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menakut-nakuti seorang anak. Kalau engkau bisa menakut-nakuti seorang anak dan mencengkram seorang anak dengan roh ketakutan, maka dia akan segera menjadi budak. Walaupun statusnya masih anak, tapi mentalitasnya akan menjadi budak. Karena dicengkram oleh roh ketakutan. Itulah yang iblis kerjakan. Dia terus menakut-nakuti saudara yang sudah menjadi anak Tuhan. Dia terus menakut-nakuti saudara dengan berita sekitarnya. Sekarang sedang wabah virus corona. Oh, banyak orang Kristen takut. Ketakutan mencengkram kehidupan orang percaya. Oh, banyak orang Kristen takut. Takut sakit, takut mati, takut ini, takut itu. Keluar rumah takut, di dalam rumah juga takut. Oh, ada banyak hal.
yang ekstrim sampai dilakukan oleh orang percaya. Saya pernah dapat sharing dalam grup WA sebuah gambar di dalam sebuah rumah ada ibu, ada bapak, ada beberapa anak, dan karena disuruh bikin jarak 1 sampai 2 meter, jadi satu anak di atas sana, satu anak di atas sana, satu anak di atas sana, satu anak di bawah sana, ibu bapaknya di sana, pokoknya bikin jarak 2 meter, 1 meter. Ya kalau dalam rumah nggak begitu juga kali, saudara. Kenapa sampai terjadi begitu? Takut. Tahu gak saudara? Kenapa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum? Kekuatan singa adalah aumannya. Aumannya menggetarkan, menakutkan. Waktu anak saya masih kecil, saya pernah bawa ke kebun binatang. Dan kami berkunjung ke gua singa, ke sarang singa. Ketika sampai di sarang singa, itu singa mengaum. Waduh, kencang banget aumannya. Dan menggetarkan saudara. Anak saya langsung nangis. Dan saya langsung bawa amankan supaya tidak mendengar auman singa lagi. Aumannya menakutkan. Tapi ini yang saya tahu. Iblis adalah singa yang ompong, saudara-saudara. Nah, sepanjang yang saya tahu, kalau singa ompong ketika dia mengaum, aumannya mungkin bisa lebih keras. Tapi nggak ada isinya sebetulnya. Karena tidak ada penghalang giginya, saudara. Dan ketika saudara kehilangan roh seorang anak, berganti dengan roh perbudakan yang membuat engkau takut lagi, maka engkau menjadi kecil dan dengan mudah iblis akan menelan saudara. Walaupun sebetulnya, kalaupun saudara ditelan oleh iblis, saudara juga nggak perlu takut karena giginya sudah tidak ada. Tapi memang saudara bisa mati geli karena diemut oleh singa yang ompong ini. Maksud saya adalah, jangan terpancing kalau engkau ditakut-takuti oleh iblis. Itu memang pekerjaannya. Menakut-nakuti saudara. Kenapa dia harus menakut-nakuti saudara? Supaya saudara kehilangan roh seorang anak. Supaya saudara tidak menyadari bahwa engkau adalah anak. Supaya saudara tertipu. Engkau masih anak statusmu, tapi rohmu berganti dengan roh perbudakan. Mentalitasmu bukan lagi anak, tapi seorang budak. Engkau menjadi takut. Bahkan berdoa pun engkau takut. Apakah doaku dijawab atau tidak? Karena iblis membuat engkau bimbang, membuat engkau ragu lagi, membuat engkau tidak percaya lagi. Ketakutan akan memberangus kepercayaan saudara, akan menggerogoti iman kepercayaan saudara kepada Tuhan. Yang tadinya engkau percaya, ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau begitu perkasa hidupnya. Karena engkau seorang anak. Seorang anak penuh kepercayaan kepada bapaknya. Seorang anak hidup dari kepercayaan terhadap bapaknya. Anak saya selalu tahu bapaknya bisa memenuhi kebutuhannya. Itu sebabnya dia tidak pernah takut kekurangan. Tapi kalau ada seorang yang bisa menipu dia dan membuat dia ragu, membuat dia jadi tidak percaya, apakah saya akan terus memenuhi kebutuhan dia atau tidak. Dia akan menjadi seorang budak. Dia akan jadi ketakutan. Dia akan jadi ragu-ragu lagi. Apakah saya akan memenuhi kebutuhan dia. Itulah yang dilakukan iblis dalam hidup saudara. Di tengah wabah virus corona, krisis ekonomi terjadi. Ada orang yang di PHK. Ada orang yang dirumahkan. Dirumahkan dipotong gajinya. Ada yang dipotong 50%, ada yang dipotong 25%, ada yang dipotong 50%. Ada banyak orang Kristen juga usahanya mandek karena ada pembatasan sosial karena virus corona ini. Lalu banyak yang mengeluh, gimana usahaku, gimana nasibku. Sadarkah saudara, itu adalah upaya iblis untuk menakut-nakuti saudara. Sehingga engkau kehilangan kepercayaanmu terhadap Tuhanmu. Ketika engkau kehilangan imanmu sebagai seorang anak, maka roh perbudakan akan masuk dalam hidupmu. Engkau tidak lagi menyadari bahwa engkau adalah anak Bapa di sorga. Alkitab berkata, jangan kau takut dengan apa yang akan engkau makan, dengan apa yang akan engkau minum, dengan apa yang akan engkau pakai.
Burung-burung di udara dia pelihara. Bunga bakung di lembah dia pelihara, dia dandani. Apalagi saudara. Saudara lebih berharga daripada burung. Saudara lebih berharga daripada bunga. Tuhan pasti pelihara hidupmu. Pakai akal sehatmu. Kalau engkau ditakut-takuti oleh iblis terus, akal sehatmu tidak akan berjalan lagi. Engkau kehilangan roh akal sehat, karena roh ketakutan mencegrap hidupmu. Tapi ketika roh ketakutan engkau lawan, itu sebabnya Alkitab berkata, lawan dia dengan iman yang teguh, supaya engkau tidak ditelannya. Ketika dia mulai bekerja, menipu engkau, menakut-nakuti engkau, membuat engkau ragu dengan kepercayaanmu terhadap Tuhan, engkau mulai kehilangan kepercayaanmu terhadap Bapa di sorga, engkau akan menjadi ciut dan mudah ditelan. Alkitab berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman teguh. Jadi di tengah wabah virus corona ini, ada banyak iman orang percaya sedang goncang. Ada banyak iman anak-anak Allah sedang goncang. Mereka kehilangan jati dirinya di dalam Kristus. Mereka meragukan lagi apakah mereka masih anak Allah atau bukan. Hari ini saya berseru di dalam nama Yesus. Lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan semua ketakutan itu tanam iblis dalam hidupmu. Lawan semua ketakutan itu sampai ketakutan itu berbalik kepada iblis dan dia lari terbirit-birit. Lawan dia dengan iman yang teguh. Maksudnya apa iman yang teguh? Iman yang teguh adalah iman yang firm. Nggak berubah-berubah. Iman yang fokus, iman yang konsisten. Nggak berubah-berubah saudara. Sebentar begini, sebentar begitu. Iman itu tidak pelin-pelan. Iman yang teguh, miliki iman yang teguh. Engkau adalah anak, sekali anak tetap anak. Amin. Ketika engkau sudah terima Yesus, engkau adalah anak. Sama seperti Yesus ketika masih ada di dunia, dia seorang anak Allah. Seorang anak Allah tidak pernah kekurangan apapun juga. Enggak pernah kekurangan apapun juga. Ada 5.000 orang yang perlu diberi makan. Tapi makanan cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus tidak panik karena dia anak Allah. Dia percaya penuh Bapaknya sanggup memenuhi semua kebutuhannya. Kalau engkau anak Allah, engkau yakin, engkau tahu bahwa Bapamu sanggup memenuhi semua kebutuhanmu. Bahwa Bapamu sanggup melindungi engkau dari semua wabah yang ada di atas muka bumi ini. Jangan kehilangan iman. Semua berita-berita yang menakutkan, lawan dengan iman yang teguh. Iblis memakai semua berita itu untuk menakut-nakuti saudara. Sehingga saudara kehilangan iman di hadapan Tuhan. Lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman yang teguh. Hari ini saya serukan kepada semua orang percaya. Ayo jangan diam saja. Menerima berita sana sini. Makin lama engkau makin takut. Engkau di rumah, di karantina di rumah. Makin lama engkau makin ciut di rumah. Makin lama engkau makin ciut di rumah. Makin ketakutan di rumah. Makin takutan di rumah. Engkau tidak bisa keluar dan tidak bisa melihat dunia luar. Di mana di jalan-jalan masih ramai orang di jalanan, saudara-saudara. Tadi saya ke Transmart belanja dan masih ramai. Masih ada orang yang berbelanja dan masih banyak barangnya. Jadi nggak perlu takut. Sementara kita di dalam rumah terus nggak pernah keluar, cuma dengar berita kiri kanan tiap hari. TV disetel terus berita kiri kanan kiri kanan, membuat saudara jadi tambah ciut, tambah ciut, tambah ciut, tambah ciut, tambah ciut. Engkau diam saja, tambah diam, engkau tambah takut, tambah takut, engkau tambah ciut, tambah mudah ditelan oleh iblis, tambah ciut, tambah mudah ditelan, dan engkau kehilangan mentalitas seorang anak. Hari ini engkau harus bangkit, kuasanya membangkitkan hidupmu. Kuasa kebangkitan Kristus akan membangkitkan hidupmu. Ini adalah KKR Paskah, di mana kita memperingati kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Yesus tidak hanya mati, tapi juga bangkit. Dan kuasa kebangkitannya akan membangkitkan hidup saudara. Kuasanya membangkitkan saudara. Amin saudara. Hari ini saya berdoa, engkau dibangkitkan di dalam nama Yesus. Engkau tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang ketakutan. Engkau tidak lagi menjadi orang-orang yang kehilangan mentalitas anak. Engkau tetap yakin dan percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Sebagai anak Allah, engkau bebas merdeka di hadapan Tuhanmu. Engkau bebas merdeka melakukan kehendak Allah. Engkau bebas merdeka. Engkau lawan si iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu saudara-saudara. Saya percaya peperangan kita melawan iblis akhirnya sudah jelas.
kita menang dan dia kalah. Peperangan kita melawan iblis, endingnya sudah jelas. Yaitu happy ending buat orang-orang percaya. Kita mencatat, Allah sumber segala kasih karunia. 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mungkin kau akan menderita seketika lamanya selama masa karantina ini. Tapi di dalam masa karantina ini, Allah sumber damai sejahtera dan kasih karunia akan melengkapi saudara, akan meneguhkan saudara, akan menguatkan saudara dan mengokohkan saudara sesudah engkau menderita seketika lamanya. Engkau menderita batas waktunya singkat, cuma seketika lamanya. Tapi engkau bahagia dalam jangka waktu yang lama. Apa perbedaan seorang anak dengan seorang budak? Seorang budak tidak bisa berbahagia dalam kurun waktu yang lama. Seorang budak akan lebih banyak menderita daripada bahagia. Tapi seorang anak lebih banyak bahagia daripada menderita. Kalau dia menderita seketika lamanya. Tapi kalau dia bahagia dalam jangka waktu yang panjang. Engkau adalah anak, engkau berhak berbahagia sepanjang hidupmu. Kalau engkau menderita, Tuhan akan izinkan kau menderita, tapi seketika lamanya untuk membentuk hidupmu. Karena kita mewarisi bukan hanya kemuliaan Kristus, tapi juga penderitaan Kristus. Tapi penderitaan yang kita tanggung bukanlah penderitaan karena kesalahan kita, tapi penderitaan karena kebenaran. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Selama engkau menanggung penderitaan karena kebenaran, Tuhan akan memberikan engkau upah. Nah, saya percaya engkau yang sudah menerima penebusan oleh darah Yesus Kristus, engkau adalah anak. Roh Kristus, roh anak berdiam di dalam diri saudara. Camkan itu baik-baik. Engkau adalah anak. Dan selamanya engkau adalah anak. Jangan mau ditipu oleh iblis lagi. Biarkan dia mengaum. Engkau lawan dengan iman yang teguh. Dan dia akan lari daripadamu. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kehidupanmu. Jangan biarkan iblis menakut-nakutimu. Jangan biarkan iblis mengecilkan kehidupanmu. Bangkit dalam kuasa roh. Dan kuasanya akan membangkitkan hidupmu saat ini dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja dengan kuat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau bekerja dengan kuat dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa untuk orang-orang yang telah kehilangan roh seorang anak. Untuk orang-orang yang telah ditipu oleh iblis, dibutakan matanya untuk melihat Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi mempercayai Yesus sebagai Bapa yang memelihara kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biar roh seorang anak kembali kepada kami semua. Roh seorang anak kembali kepada kami semua di dalam nama Yesus. Semua roh perbudakan, semua roh ketakutan yang mencengkram kehidupan umat Tuhan. Dalam nama Yesus aku runtuhkan, aku patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau hari ini kau merasa, Tuhan kok rasanya aku belum punya roh seorang anak. Aku mau memiliki roh seorang anak. Biar aku tahu, biar aku yakin bahwa aku adalah anak Allah. Engkau boleh mengangkat tanganmu, engkau angkat tangan kananmu, dan taruh tangan kirimu di atas dadamu, dan ikuti doa saya. Bapa di sorga, aku telah mendengar firman-Mu, bahwa Engkau memberikan roh seorang anak kepadaku ketika aku menerima korban Kristus di kayu salib. Hari ini Bapa, aku mau menerima Yesus, korban Kristus di kayu salib. Sucikan hidupku, sucikan hati nuraniku dari perkara yang sia-sia. Sekarang aku mau jadi anak Allah. Aku mengundang Roh Kristus, roh anak masuk dalam hidupku dan menjadikan aku seorang anak. Dan biarlah roh itu bersaksi bersama-sama dengan rohku bahwa aku adalah anak. Dan sejak hari ini aku bisa memanggil Engkau Aba, ya Bapa. Oh Bapa kami, Engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, sekarang saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit.
Karena saya percaya roh seorang anak akan kembali muncul dalam hidupmu, akan menguasai hidupmu. Engkau yang selama ini dicengkram oleh ketakutan, engkau mulai lemah tubuhmu, hari ini Tuhan akan bangkitkan tubuhmu kembali. Di dalam nama Yesus, dari tempat ini aku berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh, untuk orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan di jantungnya, kelemahan di paru-parunya. Di dalam nama Yesus, aku minta ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah tubuh mereka, Engkau menjamah jantung paru-paru mereka, Engkau bangkitkan mereka di dalam nama Yesus. Oh, Engkau melepaskan kuasa kesembuhan ilahi di dalam tubuh mereka ya Tuhan. Jamah tubuh mereka, sembuhkan tubuh mereka di dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit di punggungnya sekarang. Di dalam nama Yesus. Orang-orang yang sakit di bagian punggungnya, di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus Kristus menjamah punggungmu yang sakit, menjamah dan melepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Oh, saya mau berdoa buat orang yang sakit di atas kepalanya ini. Di dalam nama Yesus, semua rasa sakit di atas kepalamu, aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Kuasa Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menjamah kepalamu, dan semua rasa sakit di bagian kepalamu hilang, lenyap saat ini juga di dalam nama Yesus. Oh, saya mau berdoa sekarang buat orang-orang yang sakit di bagian telapak kakinya sekarang. Di dalam nama Yesus. Ada yang sakit di bagian telapak kaki sebelah kanan. Ada yang sakit di bagian telapak kaki sebelah kiri. Dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mengalir di bagian telapak kakimu. Sekarang juga Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Oleh bilur-bilur Yesus engkau telah disembuhkan. Dalam nama Yesus, kesembuhan mengalir, menjamah tubuhmu. Engkau sembuh sekarang juga di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Oh, engkau sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Beberapa orang mengalami kelemahan tubuh. Engkau dirundung sakit penyakit. Engkau sakit-sakitan terus. Mungkin engkau sakitnya tidak parah, tapi engkau merasa tubuhmu tidak enak terus. Hari ini angkat tanganmu berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa buat orang yang lemah tubuhnya. Semua roh kelemahan tubuh, aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Oh, nama Yesus, nama yang berkuasa. Kami percaya, kepercayaan dalam nama Yesus akan membangkitkan para tubuh-tubuh yang lemah. Di dalam nama Yesus, semua roh kelemahan tubuh pergi di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Engkau memberikan kekuatan yang ilahi. Kekuatan dalam tubuh jasmani kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akan menjadi kuat, lebih kuat daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang dari Allah menaungi kehidupan kami semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, saya percaya saudara sudah dijamah oleh Tuhan. Saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan menjamah hidupmu, menyembuhkan tubuhmu yang sakit. Karena memang kuasa Tuhan membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Angkat tanganmu dan katakan bersama dengan saya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Lagi katakan, kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi katakan, kuasanya atas kita membangkitkan. Membangkitkan. Haleluya. Haleluya.
Teruslah ada dalam kuasa Tuhan. Terus percaya pada kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Hidup percaya kuasa Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Besok kita masih ada 1 hari KKR lagi. Jangan lewatkan kesempatan itu. Saya percaya Tuhan akan melawat kita lebih lagi. Haleluya. Saya rasa hari ini cukup. Sekali lagi salam kemenangan. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati saudara. Amin.